Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah. Saya sebagai moderator dari kelompok 6 mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Ibu Anggia Sekar Putri SEMM, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi, dan kami merupakan mahasiswa-mahasiswi di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Adapun rekan-rekan dari kelompok 6 yaitu saya sendiri Nurul Hidayah, Eka Putri Febriani, Muhammad Daniel, dan Sri Asri Rahmayani. Materi yang akan kami bahas yaitu manajemen SDM. Baiklah, tanpa memperpanjangkan waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, pengertian manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, pendekatan manajemen sumber daya manusia. Dan yang terakhir, strategi pengembangan SDM di perusahaan. Pengertian manajemen SDM. Secara umum, manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatur sumber daya manusianya. Sumber daya ini diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sumber daya manusia atau SDM adalah komponen penting yang berfungsi sebagai penggerak kegiatan produksi pada sebuah organisasi atau perusahaan. MSDM dalam sebuah perusahaan berfokus pada kegiatan rekrutmen sumber daya manusia, pengelolaan dan pengarahan untuk mencapai tujuan perusahaan. Salah satu upaya perusahaan dalam menerapkan manajemen SDM adalah dengan menghadirkan divisi Human Resource atau HR. Pengertian manajemen sumber daya manusia menurut para ahli. Yang pertama, menurut Melayu SP Hasibuan, MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Yang kedua, menurut Henry Simamora, MSDM adalah sebagai pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balasan jasa, dan pengelolaan terhadap individu anggota organisasi atau kelompok bekerja. MSDM juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan, personalia, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kerja, kompensasi karyawan, dan hubungan perburuhan yang mulus. Yang ketiga, menurut Ahmad Esraki, MSDM adalah penerapan secara tepat dan efektif dalam proses akuisisi, pendayagunaan, pengembangan, dan pemeliharaan personil yang dimiliki sebuah organisasi secara efektif untuk mencapai tingkat pendayagunaan sumber daya manusia yang optimal dan organisasi tersebut dalam tercapai tujuan-tujuannya. Fungsi manajemen sumber daya manusia. 1. Staffing atau employment terhadap tenaga kerja organisasi. Dalam penerapannya, staffing dilakukan dalam 3 langkah, yaitu perencanaan, penarikan, dan seleksi. Staffing memiliki peran penting dalam membantu perusahaan merekrut. Fungsi pertama dari MSDM adalah staffing atau pengelolaan berdaya manusia yang berkualitas dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. 2. Performance evaluation. Mereka yang bekerja pada divisi SDM memiliki tanggung jawab terhadap serangkaian pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja. Hal ini memudahkan perusahaan dalam mengevaluasi karyawan atau calon karyawan terpilih. Proses evaluasi atau penilaian dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan divisi SDM. 3. Compensation. Fungsi lain dari divisi kerja organisasi. 4. Training and development. Fungsi selanjutnya dari MSDM adalah mengadakan pusat pelatihan untuk seluruh elemen sumber daya manusia dalam perusahaan. Hal ini bertujuan untuk membuat karyawan bekerja dengan maksimal. Selain itu, SDM juga bertanggung jawab untuk memberikan solusi terhadap kendala yang dialami karyawan untuk memaksimalkan kinerja karyawan. 5. Employee relation. Tugas dan tanggung jawab MSDM juga adalah berupaya membangun relasi dengan pihak lain yang terkait dengan tenaga kerja seperti serikat pekerja. Hal ini bertujuan
untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi karyawan karena permasalahan dapat diatasi dengan baik. Relasi ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan karyawan melakukan demonstrasi. 6. Personal research. Tugas utama dari MSDM adalah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi karyawan dalam lingkungan perusahaan. MSDM harus melakukan analisis terhadap setiap permasalahan seperti PHK dan memberikan solusi yang tepat. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan karyawan dari hal yang bisa mengganggu kinerjanya dalam perusahaan. 7. Safety and health. Iklim yang kondusif serta aman dan sehat dapat membuat karyawan melakukan pekerjaannya dengan maksimal. Salah satu tugas dan tanggung jawab MSDM adalah memberikan jaminan keselamatan kerja dan kesehatan bagi elemen sumber daya manusia dalam organisasi. Tujuan manajemen sumber daya manusia di antaranya adalah 1. Tujuan organisasional. Ditujukan untuk dapat mengenali keberadaan manajemen sumber daya manusia atau MSDM dalam memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas organisasi. Walaupun secara formal, suatu departemen sumber daya manusia diciptakan untuk dapat membantu para manajer. Namun, para manajer tetap bertanggung jawab terhadap kinerja karyawan. Departemen sumber daya manusia membantu para manajer dalam menangani hal-hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia. 2. Tujuan fungsional. Tujuan fungsional dipertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sumber daya manusia menjadi tidak berharga jika manajemen sumber daya manusia memiliki kriteria yang lebih rendah dari tingkat kebutuhan organisasi. Tujuan manajemen sumber daya manusia. 3. Tujuan sosial. Ditunjukkan untuk secara etis dan sosial merespon terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat melalui tindakan meminimasi dampak negatif terhadap organisasi. Kegagalan organisasi dalam menggunakan sumber dayanya bagi keuntungan masyarakat dapat menyebabkan hambatan-hambatan. 4. Tujuan personal. Ditunjukkan untuk membantu karyawan dalam pencapaiannya tujuannya. Minimal, tujuan-tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi individual terhadap organisasi. Tujuan personal karyawan harus dipertimbangkan. Jika para karyawan harus dipertahankan, dipensiunkan, atau dimotivasi. Jika tujuan personal tidak dipertimbangkan, kinerja dan kepuasan karyawan dapat menurun dan karyawan dapat meninggalkan organisasi. Tujuan pengelolaan manajemen sumber daya manusia. 1. Untuk mengembangkan efektivitas kerja sumber daya manusia di dalam organisasi. Memperbaiki kualitas tenaga kerja dalam suatu organisasi sehingga dapat memberikan kontribusi lebih kepada organisasi. Memberikan aturan kerja yang efektif dengan produktivitas tinggi pada organisasi. 2. Untuk menyeimbangkan antara tujuan masing-masing individu dan menyelaraskannya hingga mampu bergerak dalam irama yang sama demi mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan perusahaan. 3. Untuk membantu para manajer fungsional dan manajer lini dalam mengelola seluruh tenaga kerja atau karyawan selaku sumber daya manusia dengan cara yang lebih efektif. Pendekatan manajemen sumber daya manusia. 1. Pendekatan mekanis. Mekanis oromatisasi adalah mengganti peranan tenaga kerja manusia dengan tenaga mesin untuk melakukan pekerjaan. Penggantian ini didasarkan kepada pertimbangan ekonomis, kemanusiaan, efektivitas, dan kemampuan yang lebih besar dan lebih baik. Pendekatan mekanis menitikberatkan analisanya kepada spesialis, efektivitas, standarisasi, dan memperlakukan karyawan dengan sama dengan mesin untuk melakukan pekerjaan. Penggantian ini didasarkan kepada pertimbangan ekonomis, kemanusiaan, efektivitas, dan kemampuan yang lebih besar dan lebih baik.
Pendekatan mekanis menitikberatkan analisanya kepada spesialis, efektivitas, standarisasi, dan memperlakukan karyawan sama dengan mesin. Spesialisasi semakin mendalam dan pembagian kerja semakin mendetail sebagai akibat perkembangan perusahaan dan kemajuan teknologi canggih. Dalam hal ini, seseorang pekerja hanya mengerjakan satu jenis pekerjaan saja. Pendekatan mekanis ini akan mengakibatkan timbulnya masalah-masalah seperti 1. Pengangguran teknologis. Mekanisasi berarti bahwa pekerjaan yang dilaksanakan dengan metode padat karya atau labor intensif menjadi metode utama modal atau kapital intensif. Penggantian metode kerja ini akan mengakibatkan banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya, sebab satu mesin dapat menggantikan pekerjaan dari banyak orang. 2. Keamanan ekonomis. Keamanan ekonomis dimaksudkan ketika seseorang karyawan takut di PHK, sehingga dia kehilangan pekerjaan yang mengakibatkan kehilangan pendapatannya. 3. Organisasi buruh. Pengangguran teknologi, keamanan ekonomis, dan politis mendorong terbentuknya organisasi buruh atau serikat buruh. Awalnya, organisasi buruh terbentuk dalam setiap perusahaan, kemudian berkembanglah organisasi buruh nasional dan internasional. Pendekatan manajemen sumber daya manusia. 2. Pendekatan paternalis. Pada pendekatan paternalis atau paternalistic approach, manajer untuk pengarahan bawahannya bertindak sebagai bapak terhadap anaknya. Bawahan diperlakukan dengan baik, fasilitas-fasilitas diberikan, bawahan dianggap sebagai anak-anaknya. Misalnya diberikan pinjaman uang serta didirikan toko sehingga karyawan dapat membeli keperluannya secara kredit. 3. Pendekatan sistem sosial. Pendekatan sistem sosial memandang bahwa organisasi atau perusahaan adalah suatu sistem yang kompleks yang beroperasi dalam lingkungan yang kompleks yang bisa disebut sebagai sistem yang ada di luar. Manajer mengakui dan menyadari bahwa tujuan organisasi atau perusahaan baru akan tercapai jika terbina kerjasama yang harmonis antara sesama karyawan, bawahan dengan atasan, serta terjadi interaksi yang baik di antara semua karyawan. Pemikiran ini didasarkan pada adanya saling ketergantungan, interaksi, dan ketertarikan di antara sesama karyawan. Sistem adalah suatu proses yang terdiri dari berbagai unsur atau komponen yang satu sama lain berkaitan secara struktural dan fungsional, saling menunjang dan mengisi sesuai dengan peran dan kedudukan masing-masing, namun keseluruhannya secara mutlak didukung oleh setiap komponen, berapapun kecil nilainya. Jadi, setiap sistem mengandung masukan atau input, proses, keluaran atau output, dan merupakan sebuah kesatuan yang bekerja sendiri. Mengapa pengembangan SDM perlu dilakukan? Strategi pengembangan SDM merupakan suatu perencanaan mengenai cara bagaimana kualitas SDM mampu berkembang ke arah yang lebih baik dan meningkatkan kemampuan kerjanya, serta memiliki loyalitas yang baik terhadap perusahaan. Pengembangan SDM sangat dibutuhkan untuk kelangsungan sebuah perusahaan agar dapat berkembang secara lebih dinamis, sebab SDM merupakan unsur yang paling penting di dalam sebuah perusahaan. Perusahaan yang dapat mencapai kesuksesannya adalah perusahaan yang mengerti bagaimana pentingnya strategi pengembangan SDM dan mengetahui upaya apa saja yang harus ditempuh. Hubungan seorang karyawan dengan pimpinan perusahaan bukan hanya terikat atas hubungan kerja saja, namun secara manusiawi keduanya juga saling berinteraksi. Oleh karena itu, pengembangan SDM dapat dijadikan sebagai suatu bentuk apresiasi seorang pimpinan perusahaan terhadap karyawan dalam aspek humanis. Salah satu aspek yang dapat menunjang proses pengembangan SDM ini adalah aspek pendidikan. Strategi pengembangan SDM di perusahaan. 1. Memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Karena di dalam suatu perusahaan, karyawan juga berkontribusi dalam mengembangkan perusahaan atau sebagai roda penggerak suatu perusahaan. Sehingga ide dan gagasan dari setiap karyawan juga perlu didengarkan dan dipertimbangkan. 2. Memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan yang bertujuan untuk membuat karyawan lainnya agar termotivasi untuk menjadi lebih baik. Hal tersebut nantinya akan memberikan kontribusi besar terhadap perusahaan dalam mengembangkan perusahaan. 3. Mengadakan program pelatihan bagi karyawan
Ada beberapa jenis pelatihan dan pengembangan SDM yang dapat dilakukan. Di antaranya adalah skill training, retraining atau pelatihan ulang, cross-functional training, team training, dan creativity training. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan materi dari kelompok 6. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.